Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai perkembangan ilmu logika. Pada penasaran kan? Di sini ada 6 zaman yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno. Kemudian zaman Yunani kuno berlanjut ke zaman periode Islam atau abad pertengahan, lalu ke zaman Renaissance sampai positivisme. Selanjutnya adalah zaman modern dan yang terakhir adalah zaman kontemporer. Kita bahas dari yang pertama ya. Oke, yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada tahap ini, bangsa Yunani mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang berbagai fenomena alam yang begitu beragam, meninggalkan mitos-mitos untuk kemudian terus meneliti berdasarkan reasoning power. Pada zaman ini juga ditandai oleh kemampuan ada know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menempatkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, ada kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Zaman selanjutnya yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dimulai sejak munculnya filsafat sampai dengan munculnya Renaissance. Di Miletos, suatu tempat perantauan Yunani yang menjadi tempat asal mula munculnya filsafat, ditandai dengan munculnya filsuf atau pemikir-pemikir filsafat yang memiliki ciri-ciri dan metode tersendiri, berkembang terus pada masa selanjutnya. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dan ilmu merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan loh. Pemikiran tentang episteme oleh Aristoteles diartikan sebagai knowledge with its power object. Jadi, filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan yang rasional. Dalam pemikiran Aristoteles selanjutnya, pengetahuan rasional itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang disebutnya dengan praktike atau pengetahuan praktis, poetike atau pengetahuan produktif, dan teriotike atau pengetahuan teoritis. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap perceptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur, Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Zaman selanjutnya yaitu zaman periode Islam atau zaman abad pertengahan. Pada periode skolastik Islam, para filsuf Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya, Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rus. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Pada ahli pikir Islam yang lain atau skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Pada masa ini, skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis yang berada di gereja saja. Pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filsuf dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria yang berada di Mesir, Jundishapur yang berada di Irak, Antakya yang berada di Syria, dan Bactra yang berada di Persia. Selanjutnya yaitu filsafat ilmu sejak munculnya Renaissance sampai memasuki era positivisme.
Ini adalah zaman di mana terjadi peralihan kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri dan tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Memasuki masa Renaissance, otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut Copernican Revolution yang dipelopori oleh sekelompok saintis, antara lain ada Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton, yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kukuh. Kehadiran Bacon memberi corak baru bagi perkembangan filsafat ilmu, khususnya tentang metode ilmiah. Hal ini sebagai yang dikemukakan oleh A. B. Shah dalam Scientific Method, bahwa pengertian yang paling baik tentang metode ilmiah dapat dilukiskan yang paling baik menurut induksi Bacon. Selanjutnya yaitu filsafat ilmu zaman modern, yang berada sejak era positivisme sampai akhir abad ke-19. Memasuki abad 19, perkembangan filsafat ilmu memasuki era positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang ditandai dengan evaluasi yang sangat terhadap ilmu dan metode ilmiah. Pada abad 20, tokoh-tokoh positivisme membentuk kelompok yang terkenal dengan lingkaran Wina, di antaranya Gustav Bergman, Rudolf Carnap, Philipp Frank Hazan, Otto Neurath, dan Maurice Schlick. Baik, kita memasuki zaman yang terakhir, yaitu filsafat ilmu era kontemporer yang merupakan perkembangan mutakhir filsafat ilmu sejak awal abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan filsafat ilmu di zaman ditandai dengan munculnya filsuf-filsuf yang memberikan warna baru terhadap perkembangan filsafat ilmu sampai sekarang. Karl Raimund Popper, kehadirannya menandai babak baru sekaligus merupakan masa transisi menuju suatu zaman yang kemudian disebut zaman filsafat ilmu pengetahuan baru. Hal ini disebabkan pertama, melalui teori falsifikasinya. Popper menjadi orang pertama yang mendobrak dan meruntuhkan dominasi aliran positivisme logis dari lingkaran Wina. Kedua, melalui pendapatnya tentang berguru pada sejarah ilmu-ilmu, Popper mengintroduksikan suatu zaman filsafat ilmu yang baru yang dirintis oleh Thomas Samuel Kuhn. Para tokoh filsafat ilmu baru antara lain Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend, N.R. Hansen, Robert Palter, dan Stephen Toulmin, dan juga Imre Lakatos memiliki perhatian yang sama untuk mendobrak perhatian besar terhadap sejarah ilmu serta peranan sejarah ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengkonstruksikan warna ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Gejala ini disebut juga sebagai pemberontakan terhadap positivisme. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang diberikan mendapat berkahnya ya. Terima kasih.